Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Rozi Friendly. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara pemeriksaan visus pada mata. Nah, jadi di sini apa sih tujuan kita untuk melakukan pemeriksaan visus? Jadi tujuan kita melakukan pemeriksaan visus adalah untuk menilai ketajaman penglihatan mata pasien. Pada pemeriksaan visus nanti ada namanya nilai visus. Jadi nilai visus itu adalah membandingkan nilai visus mata normal dengan mata pasien. Nah, jadi bagaimana sih cara kita membandingkan ketajaman mata orang normal dengan mata pasien? Jadi untuk pemeriksaan ketajaman mata atau maksud dari pemeriksaan ketajaman mata ini adalah kita mencari jarak maksimum yang dapat dilihat oleh pasien. Jadi untuk mencari jarak maksimum yang dapat dilihat oleh pasien ini, pertama kita lakukan metode yang namanya Snellen chart atau pemisahan kartu Snellen. Nah, inilah gambaran untuk pemisahan dari Snellen chart. Ini adalah gambaran dari kartu Snellen chart. Dapat kita lihat di sini untuk angka 6/60, 6/30, 6/20 sampai 6/6. Kemudian di sini pada bagian kanan ini terdapat gambaran huruf. Nah, apakah maksud dari gambar dari yang ada dalam Snellen chart ini? Untuk maksud dari angka yang ada pada kartu Snellen chart ini menentukan untuk nilai visus pasien. Sedangkan huruf yang ada pada kartu Snellen chart merupakan huruf atau abjad yang harus dibaca oleh pasien untuk menilai ketajaman matanya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Snellen chart, kita harus tahu dulu bagaimana cara pemeriksaan untuk kartu Snellen chart. Nah, jadi syarat pemeriksaan Snellen chart yang pertama adalah kita posisikan dulu pasien pada jarak 6 meter. Jarak 6 meter. Nah, kenapa harus pada jarak 6 meter? Jadi kan di sini pada kartu Snellen chart ini kan 6 semua. Ini menandakan pasien harus diperiksa pada jarak 6 meter. Dan untuk alasan lain adalah kenapa harus 6 meter? Karena apabila mata melihat pada jarak yang lebih dari 6 meter, maka mata kehilangan kemampuan untuk daya akomodasinya. Nah, setelah pasien diposisikan pada jarak 6 meter, kemudian kita tutup salah satu mata pasien dan kita suruh pasien membaca huruf yang ada pada Snellen chart. Misalnya pasien cuma mampu membaca sampai LPED. Dia sudah tidak mampu membaca lagi ke bawah PEC, FD. Itu menandakan visus pada mata pasien ini adalah 6/15. Nah, apa sih maksud dari visus 6/15? Jadi maksud dari visus 6/15, pasien ini hanya mampu melihat objek tersebut pada jarak 6 meter, sedangkan mata orang normal dapat melihat objek tersebut pada jarak 15 meter. Itulah arti dari visus 6/15. Nah, kemudian setelah didapatkan hasil visus 6/15, kemudian kita bisa cek lagi menggunakan pinhole. Pinhole itu seperti penutup mata juga, cuman ada kayak lubang kecil di tengahnya. Nah, di lubang inilah kita disuruh melihat atau membaca huruf yang ada pada Snellen chart tersebut. Apabila kita mengalami kemajuan pada hasil pinhole atau kemajuan pada nilai visusnya, misalnya tadi didapatkan tanpa menggunakan pinhole didapatkan hasilnya 6/15, kemudian setelah menggunakan pinhole hasilnya didapatkan 6/9, itu menandakan bahwa pasien tersebut murni mengalami gangguan refraksi atau kemungkinan besar mengalami gangguan refraksi. Jadi pada pemeriksaan Snellen chart, jadi hasil yang kita pakai adalah hasil yang setelah menggunakan pinhole. Tadi kan setelah menggunakan pinhole hasilnya 6/9, dan sebelum menggunakan pinhole hasilnya 6/15. Jadi hasil akhir dari pemeriksaan Snellen chart adalah 6/9 yang menggunakan pinhole, bukan 6/15. Dan untuk nilai normal dari pemeriksaan Snellen chart adalah 6/6, di mana orang normal melihat pada jarak 6 meter, dan begitu juga pasien hendaknya harus dapat melihat pada jarak 6 meter. Nah, kemudian timbul pertanyaan bagaimana pada pasien yang melihat huruf E saja dia tidak mampu membaca. Jadi apabila tidak mampu melihat huruf E atau visusnya tidak mampu lagi melihat objek yang ada pada Snellen chart, kita lakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan menggunakan hitungan jari. Nah, untuk pemeriksaan hitungan jari, sebelum kita masuk ke hitungan jari, tadi kan pada Snellen chart itu kan normalnya Snellen chart normalnya kan 6/6, dan pemeriksaan maksimal untuk Snellen chart adalah 6/60. Pemeriksaan hitung jari dipakai apabila pemeriksaan atau hasil yang didapatkan lebih dari 6/60. Bagaimana cara pemeriksaannya? Kan tidak ada tuh 6/100,
6/1000 pada Snellen chart. Jadi kita lakukan pemeriksaan hitungan jari. Jadi kesimpulannya, hitung jari dipakai apabila pasien tidak mampu lagi menggunakan metode Snellen chart. Nah, di pemeriksaan hitungan jari itu nilai visusnya berkisar antara 6/60 sampai 1/60. Jaraknya di sini berubah dari 6 meter ke 1 meter. Tadi kan pada Snellen chart jaraknya kan 6 meter semua. Jadi pemeriksaan hitungan jari ini dilakukan, misalnya ini pasien. Jarak pasien dan dokter atau pemeriksa itu 6 meter. Nah, pasien disuruh melihat objek atau jari dari dokter tersebut. Misalnya dokternya ini jarinya mengarah ke angka 3. Kemudian disuruh pasien menghitung ini angka berapa. Kemudian pasien bilang ini angka 2. Kan salah tuh. Nah, jadi karena persepsinya masih salah, dokter yang jaraknya 6 meter dari pasien maju 1 meter, jaraknya jadi 5 meter dari pasien. Kemudian disuruh lagi untuk mengenali objek atau jari dari dokter. Misalnya jari dokternya ini angkanya 4. Kemudian pasien bilang itu angkanya 3. Kan masih salah tuh. Jari dokter 4 dibilang pasien 3. Nah, kemudian dokter maju lagi ke jarak 4 meter. Kemudian dokter memberi angka lagi untuk diidentifikasi oleh pasien. Misalnya jari dokter tersebut angka 2. Kemudian pasien bilang itu angka 2. Nah, jadi kan udah sesuai tuh antara jari dari dokter dengan persepsi pasien. Jadi visusnya adalah 4/60. Maksud dari visus 4/60 ini adalah di mana orang normal dapat mengenali atau melihat jari dokter tersebut pada jarak 60 meter. Pasien hanya mampu mengenali atau mengidentifikasi jari dokter tersebut pada jarak 4 meter. Nah, kemudian timbul pertanyaan lagi, apabila pada jarak 1/60 pun pasien tidak mampu mengidentifikasi jari dokter, apa selanjutnya pemeriksaan yang dilakukan? Nah, jadi pemeriksaan yang dilakukan apabila pemeriksaan hitung jari tidak dapat dikenali oleh pasien adalah pemeriksaan lambaian tangan. Nah, jadi pemeriksaan lambaian tangan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan apabila hitung jari sudah tidak bisa lagi dilakukan untuk memeriksa visus pasien. Nah, pada pemeriksaan lambaian tangan ini, jarak pasien dan pemeriksa cukup 1 meter. Kenapa 1 meter? Kan tadi 1/60 aja dia nggak mampu melihat objek atau mengenali objek. Nggak mungkin dong kita taruh lagi ke jarak 6 meter. Nah, jadi cukup jarak 1 meter untuk melakukan pemeriksaan lambaian tangan. Nah, inilah gambaran dari pemeriksaan lambaian tangan. Pasien disuruh melihat apakah pasien ini mampu melihat gerakan tangan pemeriksa. Nah, berapa sih nilai untuk pemeriksaan dari lambaian tangan? Nilai untuk pemeriksaan dari lambaian tangan adalah 1/300. Kenapa harus 300? Karena orang normal dapat mengenali atau melihat lambaian tangan pada jarak 300 meter. Nah, kemudian timbul lagi pertanyaan, apabila lambaian tangan pun pasien tidak mampu melihat atau mengenali objeknya, apa pemeriksaan yang kita lakukan? Nah, jadi pemeriksaan terakhir yang dapat kita lakukan adalah pemeriksaan refleks cahaya. Nah, jadi ini adalah pemeriksaan terakhir di mana pemeriksa itu menggunakan senter untuk menyuruh pasien apakah dia mampu melihat cahaya yang diberikan oleh pemeriksa. Nah, jarak untuk pasien dan pemeriksa ini cukup 1 meter. Nah, di sini kita arahkan cahaya ke mata pasien apakah dia masih mampu mengenali cahaya tersebut. Jika pasien masih mampu mengenali cahaya tersebut, nilainya adalah 1/tak hingga. Karena mata orang normal dapat melihat cahaya itu jaraknya tak terhingga. Itulah hasil dari pemeriksaan visus untuk kali ini. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan jangan lupa di subscribe untuk menunjukkan kepedulian kalian terhadap channel ini. Terima kasih.